Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya di WERIS, webinar edukasi lingkungan Research Internship Sharing Series yang pada saat ini akan mempresentasikan hasil studi riset skripsi dari Saudari Sacinta Julia Asta Sagita mengenai tanaman mesiang yang dalam mengabsorpsi las dan logam berat Cu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka baris ke-37 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga baris ini dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan silakan Saudari Sacinta untuk mempresentasikan hasil risetnya. Monggo cantik Cinta. Baik, terima kasih Pak Roni sebelumnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sacinta Julia Asa Sagita, alumni mahasiswa biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan terkait efektivitas tanaman mengsiang dalam mengabsorpsi zat pencemar LAS dan logam berat Cu. Next. Nah, kita tahu bahwasanya air merupakan salah satu unsur yang paling penting di sekitar kita, terutama untuk proses kehidupan di bumi. Namun, sering bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air ini semakin sedikit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh beberapa pencemaran, salah satunya yakni pencemaran limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik ini salah satunya merupakan limbah cucian atau limbah rumah tangga. Selain itu, limbah non-domestik yakni limbah tembaga atau limbah logam Cu yang biasa mencemari lingkungan. Next. Nah, untuk menangani beberapa pencemaran air ini bisa dilakukan beberapa teknik remediasi, yakni teknik fitoremediasi. Teknik fitoremediasi merupakan suatu upaya pemanfaatan tumbuhan dengan tujuan untuk dekontaminasi atau menghilangkan serta mengurangi pencemaran limbah. Nah, beberapa keunggulan dari fitoremediasi ini, yang pertama dia merupakan teknik yang ramah lingkungan. Yang kedua, efektif, serta perawatan ketika menggunakan teknik fitoremediasi ini merupakan tanaman yang mudah untuk dirawat. Nah, salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk fitoremediasi yakni tanaman mengsiang atau Actinoscapus grossus. Next. Nah, untuk rumusan masalah di penelitian ini, yang pertama, bagaimana efektivitas tanaman mengsiang dalam mengabsorpsi LAS dan logam berat Cu. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh paparan LAS dan logam berat Cu untuk respon pertumbuhan tanaman mengsiang. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui efektivitas tanaman mengsiang dalam menyerap LAS dan logam berat Cu, serta untuk mengetahui pengaruh LAS dan logam berat Cu terhadap respon pertumbuhan tanaman mengsiang. Next. Untuk metode penelitiannya, waktu detensi dalam teknik fitoremediasi pada penelitian ini dilakukan selama 15 hari dengan 6 perlakuan. Yang pertama ada kontrol tumbuhan tanpa LAS dan logam Cu. Yang kedua ada LAS 80 mg tanpa tumbuhan. Ada Cu 5 mg tanpa tumbuhan. LAS 80 mg plus tumbuhan. Ada Cu 5 mg plus tumbuhan. Dan yang terakhir adalah 80 mg plus logam Cu 5 mg. Nah, untuk waktu dan tepatnya sendiri dimulai pada bulan November tahun 2023 sampai Mei tahun 2024 dilakukan di Rumah Kaca Kebun Raya Purwodadi Pasuruan dan Laboratorium Kimia Organik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Next. Ini merupakan alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Next. Untuk prosedur penelitian ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada aklimatisasi tanaman, yang kedua ada persiapan larutan kerja, yang ketiga ada RFT atau Refining Test,
Yang keempat, ada persiapan fitoremediasi, ada pengamatan fitoremediasi, dan yang terakhir ada pemanenan dan destruksi. Next. Untuk yang pertama, yakni ada daya pengisian LAS. Diketahui bahwa daya pengisian LAS paling optimal terdapat pada perlakuan mix ya, pada perlakuan LAS 80 mg plus CU 5 mg sebesar 74,52%. Nah, surfaktan dapat meningkatkan kelarutan logam dan mikroba sehingga membantu mempercepat peningkatan zat organik dalam air. Serta daya serap juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni variabel jumlah tanaman, jenis tanaman, dan umur tanaman. Next. Berikutnya ada kadar LAS dalam media tanam. Diketahui bahwa LAS mengalami penurunan optimal sampai hari ke-15, ditunjukkan pada perlakuan mix juga, LAS 80 mg plus CU 5 mg, dengan kadar LAS mengalami penurunan sebesar 20,38 mg. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mikroba di akar yang berikatan antara gugus sulfonat dan logam. Next. Selanjutnya ada daya pengisian logam berat CU. Nah, penghilangan logam berat CU paling optimal terdapat pada perlakuan CU 5 mg sebesar 5,21. Namun, pada perlakuan CU 5 mg tanpa tanaman juga mengalami penurunan sebesar 0,45%. Nah, penurunan logam CU pada tanaman mengsiang ini disebabkan oleh mekanisme penyerapan yang dibantu oleh senyawa fitokelatin. Nah, fitokelatin ini membantu tanaman dalam menahan stres logam berat pada selnya. Selanjutnya, untuk yang mengalami penurunan sebesar 0,45% ini disebabkan oleh adanya proses evapotranspirasi. Selain itu, logam tidak sepenuhnya diserap oleh akar tanaman karena cenderung mengendap di dasar dan membentuk molekul garam dalam air. Next. Selanjutnya ada kadar CU dalam media tanam. Diketahui bahwa perlakuan yang paling optimal pada perlakuan CU 5 mg per liter, yakni sebesar 0,83 mg. Next. Nah, untuk nilai efektivitas penyerapannya sendiri, paling optimal terdapat pada perlakuan CU 5 mg sebesar 62,2% dengan kandungan logam berat sebesar 3,11 mg per liter. Nah, untuk efisiensi paling rendah pada perlakuan kontrol tanpa CU, di mana pada tajuk mampu mengakumulasi logam CU sebesar 0,12% dengan kandungan logam sebesar 0,006 mg per liter. Next. Selanjutnya ada hasil pengukuran respon pertumbuhan tanaman untuk produksi biomasa tergolong tinggi, yakni sebesar 93% pada perlakuan LAS 80 mg plus CU 5 mg. Nah, untuk nilai berat basal sebelum perlakuannya sendiri pada perlakuan LAS 80 mg plus CU 5 mg menunjukkan nilai sebesar 26,45 mg dan setelah perlakuan menunjukkan nilai 49,7, yakni yang menunjukkan bahwa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan mengalami peningkatan. Next. Selanjutnya, yakni hasil pengukuran parameter kualitas air. Untuk pengukuran suhu, dapat diketahui bahwa nilai suhu sangat berfluktuasi, yakni sekitar 25-32%. Untuk nilai derajat keasaman atau pH sendiri, sebesar 7,3 sampai 8,6. Dan untuk pengukuran nilai TDS, berkisar 102 sampai 451 mg per liter. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, tanaman mensiang ini dinilai efektif untuk menyerap polutan LAS dan logam berat CU, di mana daya serap LAS menurun sebanyak 74,52% pada konsentrasi mix LAS 80 mg plus CU 5 mg, dan logam berat tembaga menurun sebesar 83,40% pada konsentrasi 5 mg. Nah, untuk efektivitas penyerapannya sendiri,
logam Cu paling optimal terdapat pada konsentrasi Cu 5 mg pada akar dengan nilai 62,2%. Untuk pengaruh pertumbuhan tanaman mesian sendiri mengalami peningkatan produksi biomasa sebesar 93% pada konsentrasi kelas 80 mg plus Cu 5 mg yang menjadikan tanaman ini penting untuk memulihkan lingkungan perairan yang tercemar oleh LAS dan Cu. Next. Untuk saran pada penelitian ini, yang pertama perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas tanaman mesiang dalam menyerap LAS dan logam berat Cu dengan penambahan waktu detensi dan konsentrasi yang berbeda. Yang kedua, perlu dilakukan kooperatif terhadap polutan lainnya, termasuk LAS dan logam berat Cu untuk tanaman mesiang. Dan yang ketiga, perlu dilakukan kombinasi tanaman mesian dengan tanaman fitoremediasi lainnya, seperti tanaman yang mampu mengakumulasi beberapa pencemaran di lingkungan perairan. Next. Ini merupakan beberapa dokumentasi penelitian saya. Next. Mungkin sampai sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sacinta atas presentasinya. Bagus soalnya ini juga dan dan semoga hasil riset Sacinta ini bisa digunakan teman-teman berikutnya atau mahasiswa yang lain untuk melakukan penelitian serupa atau hampir mirip dengan jenis tumbuhan yang lain. Saya ucapkan selamat, Sacinta sudah selesai skripsinya. Semoga sukses selalu. Kemudian untuk webinar series ke-37 ini, saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu dan paparan hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih.